ketika Anda suka tidak menuntaskan kesulitan. Seperti kisah yang akan saya sampaikan, di mana seorang yang tidak berkemauan menuntaskan cita-citanya, tidak berkemauan keras mengubah nasib hidupnya, tidak berkemauan keras menuntaskan kesulitannya. Ketika nantinya ia menghadapi masalah di luar dirinya, ia pun tidak akan bisa menghadapinya. Kisahnya begini. Ada seorang yang lahir sebagai anak yatim. Kata ibunya, ayahnya meninggal ketika ia usia 7 bulan di kandungan. Ibunya hanya seorang janda miskin. Praktis sejak kelas 4 SD ia sudah harus berpikir cari uang. Jadi pemulung, hal yang sudah biasa dia lakukan sejak kecil bersama kakak perempuannya. IQ-nya lumayan brilian sehingga di kelas dia selalu punya ranking kelas. Bahkan berbagai kejuaraan cerdas cermat tingkat kabupaten sempat dia juarai. Karena kecerdasannya juga, akhirnya guru-gurunya sangat peduli dengan dia. Dan para gurunya pun tahu kalau dia itu memang hidup kekurangan karena dia memang anak yatim. Para guru sangat mendorong dirinya melanjutkan untuk belajar ke SMP negeri. Ini di tahun 1970. Nah, ketika dia sampaikan hal itu pada ibunya, menyampaikan bahwa guru-gurunya menginginkan dia itu supaya sekolah di SMP negeri, ibunya hanya diam kecut. Ibunya takut dengan biaya. Dan dia sendiri juga takut dengan bayangan biaya. Maklum, waktu itu tahun 1970-an, pemerintah RI, pemerintah Indonesia belum banyak membantu pendidikan. Lulus SD, ia tidak jadi melanjutkan ke sekolah SMP negeri. Karena apa? Takut tidak bisa membiayai. Ia dan ibunya sebenarnya ingin sekali dirinya ke pesantren. Karena bagaimanapun kakeknya seorang pendiri masjid. Kakeknya seorang tokoh agama di kampung. Yang masjid warisan si kakek sekarang ini diimami dan dikelola oleh pamannya. Karena ada pengaruh nasab, ia berminat ke pesantren. Akhirnya selulus SD ia di rumah saja sambil kerja apa saja. Mulai dari tukang cuci piring warung mie ayam milik pamannya, jadi penjual koran, sampai jualan jajanan di kereta api. Otaknya, IQ-nya yang brilian dirongsokkan begitu saja. Tidak menuntut ilmu, tidak apa. Sekolah juga tidak. Di pesantren juga tidak. Masalahnya sederhana. Dia takut dengan bayangan biaya pendidikan. 2,5 tahun kemudian ia jenuh dengan hidupnya. Terasa lelah sekali hidup jadi anak janda miskin, jadi anak yatim. Sementara lingkungannya memang lingkungan agamis pesantren. Sehingga lama-lama minatnya untuk pesantren makin kuat. Akhirnya ia berangkat ke pesantren. Karena tidak ada biaya, ia menjadi pelayan, menjadi khodam kiai. Dengan beberapa santri lain, tugasnya menggarap sawah dan kebun kiai. Ngaji, ia dapatkan sekenanya saja. Lainnya, dia gunakan waktunya untuk kerja, mengabdi kepada kiai. Selama di pesantren, ia juga sering jadi buruh tani di sawah-sawah orang kampung. Kalau pas musim panen, kadang ia bisa mengirim padi buat ibunya. Ia mudah sekali menguasai pelajaran, sama seperti ketika dia di SD. Walau ia banyak kerja ketimbang ngaji, ia tetap terlihat sebagai seorang yang menjadi ranking kelas, menjadi bintang kelas. Tidak terasa 7 tahun ia di pesantren. Masuk tahun ke-7, kakak perempuannya menikah. Ibunya sendirian di rumah. Akhirnya dia tidak tega dengan ibunya. Ia yang belum tuntas di pesantren, kemudian mukim pulang ke rumah untuk menemani ibunya. Ibunya sebenarnya melarangnya untuk pulang. Ibunya mengaku walau sendirian tapi beliau masih berusia 50-an.
Jadi masih sanggup hidup mandiri. Ketika ia pamit pada kiai, kiai merestui ia mukim di rumah. Tapi beliau menyayangkan dirinya. Beliau bilang, kamu itu cerdas. 5 tahun lagi saja di pesantren, insya Allah ilmumu sudah mumpuni. Sekalipun ibu dan kiainya tidak sepenuhnya merestui kepulangannya, tapi ia sendiri yang merasa sudah jenuh sekali hidup di pesantren. Dengan terus harus terbebani mencari biaya sendiri. Dan akhirnya dia pun tidak selesai menempuh pendidikan di pondok pesantren. Dia mukim ke rumah. Lagi-lagi ia memang cerdas dan punya karakter memimpin yang menonjol. Masjid yang diimami pamannya, ia inovasi dengan berbagai kegiatan. Namanya mulai terangkat di masyarakat. Ia pun muncul sebagai tokoh pemuda. 2 tahun kemudian pamannya wafat. Sementara si paman tidak punya anak laki-laki. Kelima anaknya si paman ini adalah anak-anak perempuan yang kematangan ilmu agamanya tidak begitu luas. Akhirnya dialah yang menggantikan paman sebagai imam masjid sekaligus pemimpin agama di desa. Setahun kemudian ia menikah dan memang takdirnya paten menjadi tokoh agama di desa. Setelah menikah, persoalan yang membelitnya tetap soal ekonomi. Dia dagang ini dan itu, tidak ada yang disukseskan. Pernah ia menjadi pedagang kelapa, tetapi payahnya bukan main. Ia mundur. Jadi pedagang peci juga begitu, ketika merasa payah, ia mundur. Akhirnya hingga detik ini yang masih jalan hanya usaha kecil-kecilan istrinya, memproduksi peyek kacang. Ekonominya tidak pernah berubah sampai sekarang. Namun di dunia dakwah, di dunia kiai, tidak seseret ekonominya. Namanya melambung sangat cepat di kampungnya. Kecerdasan pikirannya dalam membuat ide, membuat gebiarnya menggema, membuat namanya mudah bergema. 3 tahun kemudian di kampungnya bermukim seorang ustadz alim. Karena si ustadz ini alim, ia minta si ustadz membantu meramaikan masjid dan meramaikan syiar agama. Ternyata si ustadz ini sombong dan dengkinya minta ampun. Lama-lama si ustadz muncul sebagai pemuka masyarakat yang mengkritisinya. Si ustadz menjadi pendengki utamanya. Tidak lama kemudian si ustadz tidak mau makmum sholat padanya. Si ustadz bikin masjid sendiri yang jaraknya hanya 200 meteran dari masjidnya. Karena ia digoyang sana sini oleh ulah-ulah si ustadz, ia kehilangan konsentrasi mengajar ngaji. Ia tidak bisa berdiri tegak lagi. Hati dan pikirannya sibuk menghadapi si ustadz pendengkinya itu. Satu-satu santri ngajinya bubar karena tidak betah disuguhi suhu panas konflik. Ia sendiri juga jadi putus asa. Tidak semangat mengurus ngaji dan tidak semangat lagi mengurus masjid. Hingga kini konflik tidak selesai. Mereka berdua tidak menang, tidak juga kalah. Tetapi mereka berdua sama-sama mengalami kemunduran hidup. Si ustadz pendengkinya itu berantakan hidupnya, berantakan juga misi dakwahnya. Dan dia juga sama saja berantakan ekonominya, berantakan hidupnya, berantakan dakwah agamanya. Ia lahir cerdas, tapi kemauan untuk mengubah nasib rendah. Ketika ia menghadapi pendengki sebagai wujud masalah di luar dirinya, akhirnya ia pun amblas. Di sini yang perlu Anda pelajari. Seorang anak yatim lahir dari rahim seorang janda miskin. Ya, ketika dia sekolah SD mau ke SMP, tidak berani karena takut biaya, dia mundur. Kemudian dia menjadi buruh di rumah, kerja serabutan ini dan itu. Tetapi apa? Kerjanya di rumah ini bukan karena keinginan, bukan karena cita-cita ingin mengubah nasib, ingin mengubah hidupnya. Tetapi apa? Daripada nganggur, daripada mau sekolah tidak ada biaya. Ini loh kesadaran yang membelakanginya. Setelah itu betul, dia kerja juga cuman mengisi waktu nganggur. Dia pergi ke pesantren juga karena bosan.
Bukan karena menempuh cita-cita, tapi karena apa? Karena bosan sudah jadi buruh di rumah sejak kecil. Dia ke pesantren bukan untuk mengubah nasib, tapi hanya untuk pelarian saja. Akhirnya di pesantren dia merasa putus asa lagi. Putus asanya apa? Selalu di pesantren, cari rezeki sendiri, harus kerja dan ini itu. Dia merasa capek. Ketika ibunya sendirian di rumah, walaupun ibunya masih sanggup hidup sendiri di rumah, menjadi alasan dia untuk mundur dari pesantren. Sampai kiainya apa? Kiainya bilang 5 tahun lagi saja di sini. Tapi dia memang sudah putus asa. Ini loh, orang yang terbiasa tidak menaklukkan kesulitan-kesulitan hidupnya, maka kesulitan-kesulitan yang sama justru akan terus menghadangnya, dan terus menghadangnya, hingga akhirnya apa? Dia tidak sanggup untuk menghadapi. Nah, ketika di rumah, karena mentalnya memang sudah seperti itu, karakternya sudah seperti itu, ketika dia di rumah kemudian menjadi seorang tokoh agama, katakanlah menjadi seorang kiai, ada orang dari luar dirinya yang mendengki dia, yang menyaingi dia, dia pun akhirnya ambruk. Karena apa? Memang dari awal dia itu tidak terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang harus dia hadapi. Karena itu, ketika dari diri Anda suka tidak menuntaskan kesulitan, ke tahap selanjutnya Anda juga tidak bisa menghadapinya. Karena sebenarnya masalah hidup Anda adalah masalah di dalam diri Anda. Wujudnya muncul pendengki, wujudnya bangkrut, wujudnya dihina, wujudnya rezeki seret, dan hambatan-hambatan lain yang muncul di luar diri Anda. Tetapi sebetulnya itu kondisi mental yang terbiasa lemah pendiriannya, sehingga Anda gagap menghadapi masalah.